Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Inang Pusaka Mayit. Cerita ini masih ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Inang Pusaka Mayit. Si pengumura dan kaya dan tetap. Kasmoyo di rumahnya, saluran televisi masih menyiarkan siaran berita tentang lucunya drama orang-orang di atas sana yang merasa menguasai negeri ini. Tidak muluk, secangkir kopi hitam dan sebaskom kacang rebus sudah sangat membuat keluarga itu mensyukuri malam mereka. Sayangnya mereka tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi di sana. Dari jauh kegelapan hutan melesat sebuah keris dengan teguh mengarah ke satu arah, rumah keluarga Kasmoyo. Kasmoyo yang merasakan ada yang tidak beres bersiap memastikan firasatnya untuk mengecek keluar. Tapi saat ia berdiri, keris yang melayang itu tepat menusuk jantungnya dengan kuat. Keris itu mementalkan tubuhnya hingga menabrak tiang kayu yang menjadi pondasi rumahnya. Tidak cukup sampai di situ, keris itu tertancap di tiang itu bersama dengan tubuh Kasmoyo yang ikut tergantung dengannya. Kasmoyo yang hampir kehilangan kesadaran terbelalak saat melihat keris yang menancap di jantungnya itu. Pergi, tinggalkan desa ini sejauh mungkin. Kasmoyo memaksakan dirinya hingga memuntahkan darah dari tubuhnya. Sontak istri dan anak-anaknya menjerit histeris melihat keadaan Kasmoyo. Namun di akhir hayatnya, Kasmoyo masih terus memaksa keluarganya untuk meninggalkan desa itu. Bu, bapak, tangis seorang anak perempuan yang meratapi jasad ayahnya. Belum sempat mereka menentukan apa yang akan mereka lakukan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Seorang perempuan keluar dari rumahnya diikuti dengan seorang pria yang merangkak dengan wajah mengerikan. Matanya terbelalak mengeram seperti hewan buas dan berusaha menyakiti perempuan itu. Tak hanya itu, teriakan mulai terdengar dari rumah-rumah lain. Puluhan warga kesurupan dan berusaha mencelakai warga desa. Dari jauh, anak dan istri Kasmoyo melihat ada sosok menyerupai manusia bertubuh hitam bermandikan darah di atap-atap rumah warga. Jauh dari dalam hutan, mereka pun melihat sekumpulan banyaknya bayangan hitam yang melayang-layang mendekat layaknya pasukan yang mendekat ke arah desa. Sontak mereka pun mengingat pesan Kasmoyo sebelum meregang nyawanya. Duk, kita pergi sekarang. Mereka pun segera mengemasi barang-barang mereka sebisa mungkin dan berlari meninggalkan desa sejauh mungkin. Mereka tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada desa mereka. Hanya suara teriakan histeris yang mereka dengar dan suara derap langkah warga desa yang sepertinya berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan itu. Malam ini tidak seperti biasa. Pak Le memanggilku datang dengan terburu-buru dan memintaku juga Cahyo berkumpul di pendopo belakang rumah Pak Le. Tumben Pak Le mau ada pembagian sembako kah? Kok buru-buru dah? Dibandingkan duduk bersama kami seperti biasa, ia lebih suka nangkring di tiang pendopo dengan gaya santainya. Sembako gundulmu. Kalau pembagian sembako jelas kumpulnya di kelurahan. Guyon Pak Le, jangan serius-serius, nanti sepaneng lu. Seperti biasa, tingkah mereka berdua memang tidak pernah gagal membuatku tersenyum. Sayangnya pertemuan kali ini Pak Le sepertinya ingin menyampaikan hal yang serius. Terlihat di hadapannya terdapat sebuah benda cukup besar yang dibungkus dengan kain dengan sangat hati-hati. Entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dari benda itu. Ada sebuah desa yang butuh bantuan. Sontak aku dan Cahyo mengambil posisi dan mulai memperhatikan Pak Le dengan lebih serius. Pak Le bercerita tentang sebuah desa yang bernama Desa Alas Kidul. Sebuah desa yang dikelilingi hutan dan berbatasan dengan pantai selatan.
Beberapa hari lalu ada kejadian aneh di sana, di mana sebuah keris melayang menancap di tubuh seorang pria dan menggantungkan jasad itu bersamanya di tiang rumah tersebut. Bersamaan dengan serangan itu, tiba-tiba banyak warga desa yang kesurupan dan sosok-sosok tak kasat mata mulai bermunculan di pelosok-pelosok desa. Kejadian itu seolah mendampingi kedatangan keris mengerikan itu. Sekarang kondisi warga desa gimana, Pak Le? Pak Le menghela nafas seolah tidak mampu membayangkan dengan apa yang terjadi di sana. Sebagian warga mengungsi di desa terdekat. Yang sebagian lagi, Pak Le, ada yang tidak selamat. Dan masih ada yang tubuhnya dikuasai oleh roh-roh di sana. Aku menggeleng tidak habis pikir dengan kejadian ini. Saya pun terlihat geram, tangannya mengepal seolah ingin segera bertindak. Belum ada yang ke sana, Pak Le. Polisi atau orang-orang yang mengerti soal hal seperti ini. Sudah. Terus? Pak Le pun melanjutkan ceritanya. Menurut info yang ia dapat, sudah ada yang memeriksa desa Alas Kidul dan mereka menemukan hal yang aneh. Seorang pria yang tubuhnya tertancap keris itu telah mati, jantungnya terkoyak dan tidak bernafas. Tapi walau sudah beberapa hari, jenazah pria itu tidak juga membusuk. Saat akan memeriksa lebih lanjut, kedatangan mereka disadari oleh sosok yang mendiami desa itu. Mereka pun keluar dari rumah dengan membawa benda tajam dan mengejar mereka seperti kesetanan. Penghuni desa itu adalah warga desa yang kesurupan dan belum pulih hingga saat ini. Terlebih orang-orang yang datang juga menyaksikan bahwa tidak sedikit mayat yang membusuk di sudut-sudut desa yang belum diketahui penyebab kematiannya. Terus, apa yang harus kita lakukan, Pak Le? Tidak ada jalan lain selain ke tempat itu secara langsung, Danan. Aku berbalik menatap Cahyo. Kami tahu raut wajah kami menyimpan beberapa keraguan. Menangani warga desa yang kerasukan, dedemit yang menguasai desa, hingga pusaka yang misterius benar-benar membuat kami harus benar-benar berhati-hati dalam memilih langkah. Terdengar suara gelas yang beradu dari arah rumah. Ya, hati-hati nanti jatuh, ucap seorang ibu yang ditemani seorang anak perempuan mengantarkan minum kepada kami. Pak Le, Mas, ini kopi sama gorengan. Kata bule biar gak kedinginan. Iya Bu, matur nuwun. Balas saya menerima nampan berisi gelas dari anak kecil bernama Mia itu, sementara aku menerima seteko teh panas dan sepiring gorengan. Ini Bu Mirna dan anaknya Mia. Mereka lah yang meminta tolong ke Pak Le. Aku sedikit mengangguk kepada Bu Mirna, sementara Cahyo mengelus-elus kepala Mia dengan gemasnya. Masnya bisa nolongin Bapak Mia. Mendengar perkataan itu, seketika Cahyo menatap padaku dan kami pun melemparkan pandangan kepada Pak Le. Sekali lagi Pak Le menghela nafas. Keris itu menancap di tubuh Pak Kasmoyo. Dia adalah Mia, sekaligus suami dari Bu Mirna. Sontak jantungku berdegup keras. Aku bingung harus menjawab apa terhadap seorang anak perempuan yang ada di dekat kami ini. Mia pun tersenyum mendengar jawaban Cahyo. Beneran, Mas? Saya mengangguk. Mia pun segera berlari memeluk ibunya dengan raut wajah yang lebih tenang. Setelah itu mereka pun izin pamit dan membiarkan kami melanjutkan perbincangan kami. Kamu yakin bisa nolongin Bapak Mia? Walau tubuhnya tidak membusuk, jantungnya sudah terkoyak dengan keris yang menembus tubuhnya itu. Aku bilang aku pasti bisa menolong Mia. Untuk masalah ayah Mia, semoga saja Tuhan memberi waktu untuk kita agar kita bisa berbuat sesuatu. Besok pagi kami akan berangkat, Pak Le. Saya mengangguk setuju, namun masih ada satu hal yang mengganjal pikiranku. Untuk benda yang dibungkus kain putih itu apa, Pak Le? Oh, ini biji lembu. Tadi dikasih pas mampir ke balai desa. Pak Le cuma punya 2 daripada ntar pada rebutan. Lebih baik Pak Le tidak jadi keluarin. Sontak aku dan saya pun memasang muka kecut dan meninggalkan Pak Le.
Desa Alas Kidul dikelilingi dengan hutan jati yang tumbuh dengan lebat. Hampir setiap pepohonan di sini sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Di sepanjang hutan menuju desa hampir tidak ada penerangan yang terpasang, sehingga kami harus melalui jalur itu sebelum gelap. Bermodalkan arahan dari Bu Mirna, kami pun berhasil menyusuri hutan tersebut. Beberapa kali deru ombak laut terdengar setiap jalur kami berbatasan dengan pantai. Jul, Pak Jul, berhenti dulu. Apa tonan? Isi peteng nang kene. Shh, diam dulu. Matikan motormu. Saya seperti mulai mengerti maksudku. Ia pun mulai mematikan motornya dan menyembunyikannya di balik tumbuhan yang tinggi. Kami ikut bersembunyi tak jauh dari posisi itu. Saat suasana semakin hening, samar-samar kami mendengar suara sesuatu yang mendekat dari gelapnya hutan ini. Semakin mendekat. Aku mulai melihat sosok manusia yang berjalan ke arah kami. Seandainya itu adalah manusia biasa atau warga desa, seharusnya aku tidak semerinding ini. Terlebih firasatku merasakan ada suatu bahaya. Aku dan saya sebisa mungkin mengatur nafas kami dan berusaha tidak menciptakan suara sekecil apapun. Kami berharap orang itu tidak menemukan keberadaan kami sampai kami benar-benar mengetahui apa sosok yang mendekat ke arah kami. Saat semakin mendekat, kami menyaksikan asal suara itu dengan mata kepala kami sendiri. Di balik semak terlihat seorang warga desa dengan pakaian yang sudah robek dan tubuh penuh dengan bekas luka. Ia berjalan terseok-seok bersiap melewati kami, namun bukan itu hal yang paling mengerikan. Satu tangannya menarik kaki dan setengah tubuh manusia yang terbelah hingga ke pinggang, sementara tangan satunya menggenggam bagian tangan dari tubuh itu dan sesekali menggigitnya. Aku dan Cahyo mencoba menahan rasa mual kami, jangan sampai makhluk itu menyadari keberadaan kami. Terlebih raut wajah menyeramkan orang itu menandakan bahwa ada sosok mengerikan yang merasuki tubuhnya. Aku melihat tangan Cahyo yang mengepal. Apa yang kami lihat sudah pasti membuat emosi siapapun yang melihatnya. Beruntung makhluk itu sepertinya tidak menyadari keberadaan kami dan melewati kami dengan perlahan sambil terus menenteng jasad bagian tubuh manusia itu. Demit sialan, kau apakan orang itu? Sontak aku kaget melihat reaksi Cahyo. Sepertinya rasa kesalnya tidak tertahankan lagi dan memilih untuk mengurusi sosok itu. Panjul, kampret kau Jul. Ben, aku raiso delok demit sialan saya naik dewe. Sialnya, makhluk itu tidak kaget dengan keberadaan kami. Sebaliknya ia malah tertawa dengan aneh dan menolehkan kepalanya ke belakang tanpa memutar tubuhnya. Edan, bisa patah leher orang itu Nan. Jelas saja makhluk itu menatap kami dengan memutar kepalanya hampir 180 derajat sembari tertawa meledek kami. Tawanya tertahan, kerongkongannya yang memutar namun ia melepas jasad yang ia bawa dan berbalik berjalan ke arah kami. Tidak mau mengambil resiko, aku pun segera membentengi diri kami dengan membaca ayat-ayat suci, sementara saya mengirimkan doa untuk mengusir sosok yang merasuki orang itu. Bagus, gak usah mati. Kamu ikut Kanjeng Jolo Gandruk saja. Dasar demit, gak usah mimpi. Kalianlah yang harus segera kembali ke neraka. Kali ini Cahyo mendekat ke sosok itu. Ada doa-doa yang dibacakan Cahyo setiap melangkah mendekat. Kami bersiap dengan segala macam hal yang mungkin berniat menghalangi kami. Merasa mendapatkan perlawanan, makhluk itu melempar potongan tangan ke arah Cahyo. Cahyo pun menghindar dengan cekatan. Namun makhluk itu sudah berada tepat di hadapan Cahyo dan mencekiknya dengan bengis. Kowe ora oleh ning kene. Ucap makhluk itu sembari mencekik Cahyo sekuat tenaga hingga terbaring di tanah. Matanya terus mengancam Cahyo dan giginya yang penuh darah seolah bersiap menyerang Cahyo. Nan! Sebenarnya Cahyo bisa membalikkan serangannya dengan mudah, namun sepertinya aku mengerti maksud dari Cahyo. Aku pun mendekat dan menahan dahi makhluk itu. Sebuah doa aku bacakan untuk mengusir sosok yang merasuki orang itu. Sebuah amalan api yang membakar roh dengan niat jahat. Panas! Panas!
Makhluk itu pun menjerit, matanya melotot seolah ingin keluar dari sarangnya. Ia melepas cekikannya dan berbalik menahan tanganku, namun aku tidak gentar. Kuselesaikan doaku dan memastikan makhluk itu tidak dapat bertahan dari setiap ayat-ayat yang kulafalkan. Bocah, aku bakal kembali. Kowe kabeh bakal iso selamat. Makhluk itu terengah-engah dalam tubuh itu. Tak lama kemudian asap hitam seolah keluar dari ubun-ubun orang itu dan melesat menjauh dari pandangan kami. Nan, kita kejar. Gak usah, ada yang lebih penting. Aku memastikan tidak ada roh sesat lagi yang merasuki seseorang di hadapanku. Ia terbaring lemas dan belum mendapatkan kesadarannya. Lehernya, Nan. Aku memeriksa bagian tubuhnya. Saat tersadar, orang ini pasti akan kesakitan dengan setiap lukanya, terutama di lehernya. Ada amalan penyembuh yang kupelajari dari Pak Le. Dengan perlengkapan obat-obatan yang kubawa, kami berusaha memberikan perawatan terbaik yang dapat kami lakukan saat ini. Gimana, Nan? Tetap harus dibawa ke rumah sakit. Namanya ilmu batin hanya dapat merangsang pemulihannya dari ranah batin. Tapi harusnya dia bisa sadar beberapa saat lagi. Saya pun mengerti. Ia pun memilih untuk meninggalkan kami dan menggali sepetak tanah yang ia gunakan untuk mengubur bagian tubuh yang dibawa orang itu saat kesurupan. Aku pun mengambil termos kecil berisi kopi yang dibawakan oleh bule untuk kami. Sembari menunggu orang itu sadar, aku dan Cahyo menikmati kopi yang hampir saja kehilangan kehangatannya itu. Ngopi dulu aja, Jul. Kita nggak bisa juga ninggalin orang ini sendiri di sini. Iya rapopo, kalau dia bisa ngasih informasi tentang keadaan desa saat ini, pasti akan lebih berguna buat kita. Suara gesekan daun menemani kami yang berusaha menahan hawa dingin di hutan jati ini. Beruntung tepat saat kami menghabiskan kopi kami, orang itu mulai tersadar dan berusaha mengenali keadaan di sekitarnya. Ini di mana? Aku dan Cahyo segera mendekat ke orang itu dan menjelaskan apa yang terjadi. Walaupun dalam keadaan kerasukan, samar-samar orang itu mengingat apa yang terjadi pada dirinya. Saat berhasil mengingat apa yang terjadi, sontak orang itu pun muntah dan ingin mengeluarkan isi perutnya. Sepertinya ia mengingat apa saja yang masuk ke mulutnya saat kerasukan. Ini Pak, diminum dulu. Dengan ragu Cahyo menyerahkan gelas kopinya dan menuangkan kopi untuk sedikit meredakan rasa mual orang itu. Matur nuwun, Mas. Ia pun menyeruput kopi milik Cahyo dan menarik napas mencari rasa tenang. Saya Warmo dari Desa Alas Kidul. Mas niki sinten nggih? Aku dan Cahyo memperkenalkan diri. Kami pun segera menceritakan maksud kami yang memang ingin datang ke desa Pak Warmo. Saat ini tempat itu sudah tidak bisa disebut desa, Mas. Kenapa bisa bicara begitu, Pak? Hampir semua warga desa kerasukan. Beberapa terjebak di tempat-tempat persembunyian dan sulit untuk keluar. Lantas bagaimana mereka bertahan hidup, Pak? Sebagian masih menyimpan persediaan makanan. Sebagian lagi diam-diam menyelinap mencari makanan di hutan. Mereka bersikukuh tidak ingin meninggalkan desa. Wajar saja, desa yang sudah mereka tinggali berpuluh-puluh tahun tidak mungkin ingin mereka tinggalkan begitu saja. Terlebih mungkin saja masih ada anggota keluarga mereka yang kesadarannya dikuasai oleh setan-setan itu di desa. Pak Warmo, bisa bantu kami arahkan kami ke desa dan jelaskan dengan lebih rinci? Siap, Mas Danan. Sepertinya saya juga merasa lebih aman kalau bareng mas-masnya. Pak Warmo pun menyarankan kami meninggalkan motor Mas Cahyo di salah satu sisi hutan yang aman. Menurutnya suara bising bisa menarik bahaya dari sosok yang menguasai desa. Kami pun berjalan di tengah gelapnya malam. Pak Warmo yang sudah biasa dengan jalur ini sama sekali tidak merasa kesulitan. Hanya bermodalkan senter kecil milik kami. Hampir setengah jam kami berjalan, tiba-tiba kami terhenti. Ada perasaan yang membuatku dan Cahyo harus benar-benar waspada. Dari jauh sudah terlihat gapura desa, namun Pak Warmo tidak mengajak kami melewati gapura itu. Ia mengajak kami mencari jalur yang aman untuk dilalui. Kita harus memeriksa keris itu, Nan.
Pasti ada hubungannya semua setan ini dengan keris itu. Maksudnya keris yang membunuh Pak Kasmoyo? Iya Pak. Bisa bantu kami ke sana? Bisa. Tidak ada satupun demit yang memasuki rumah Pak Kasmoyo. Mungkin karena keberadaan keris itu. Kami pun mengikuti langkah Pak Warmo mengitari desa. Gila. Benar ucapan Pak Warmo. Desa ini sudah seperti desa di Demit, di mana tidak ada satupun manusia normal yang berkuasa di tempat ini. Saya mengawasi Banaspati yang melayang-layang di langit desa, sementara orang-orang yang kesurupan berkeliaran di penjuru desa. Mulai dari atap rumah, bergelayutan di atas pohon, bahkan tidak sedikit yang berdiri tanpa bergerak sedikit pun di kebun-kebun warga. Dengan petunjuk dari Pak Warmo, kami pun berhasil masuk ke rumah Pak Kasmoyo melalui jendela belakang. Berarti ini rumah Mia ya? Betul Mas. Benar cerita Pak Ale. Ada sesosok jasad yang tergantung di tiang. Sebuah keris menusuk jantungnya hingga jasad itu terus tertancap di tiang pondasi rumah. Keris ini tidak seperti keris pusaka Nan. Memang keris itu terlihat berkarat, tidak terawat dan lebih pantas disebut besi tua. Tapi dapat dipastikan kekuatan dari keris itulah yang menyebabkan tragedi di desa ini. Aku mengarahkan senter ke tubuh Pak Kasmoyo, ayah dari Mia. Memang benar tubuhnya tidak membusuk, sama sekali tidak ada bau bangkai dari arahnya. Tapi, Nan, hati-hati. sama sepertiku, saya mencium aroma bangkai tak jauh dari tempat kami berada. Aku pun mengarahkan cahaya senter ke sudut-sudut gelap rumah ini, sampai akhirnya cahaya senterku berhenti menyinari suatu sosok. Sebuah kepala. Kepala seorang kakek-kakek tua tergeletak di lantai bertumpu dengan lehernya. Rambutnya begitu panjang menjuntai menyapu lantai. Ia tidak bergerak sama sekali sampai saat kami menemukannya. Sosok itu pun membuka matanya. Itu kepala. Saya memegang pundak Pak Warmo dan memintanya untuk mundur ke belakang kami. Apa kuinan? Glundung pringis? Gak mungkin Tonjol. Glundung pringis gak mungkin bikin masalah sebesar ini. Sudah bukan waktunya kita patuh pada manusia. Raga sukma yang tersimpan di sukmaku seolah tidak tenang. Cahaya yang tidak ingin menunggu lama segera mendekat ke arah kepala itu. Namun kepala itu tiba-tiba melayang seolah bersiap menyerang Cahyo. Tidak hanya itu, merespon hal itu, tiba-tiba keris Raga Sukma keluar dengan sendirinya meninggalkan tubuhku. Ia terjatuh begitu saja tanpa ku mengerti maksudnya. Ada apa Nan? Keris Raga Sukma bergetar. Makhluk ini berbahaya. Tanpa kami sadari, tiba-tiba darah mengucur dari bahu Cahyo. Ia tidak mengerti dengan apa yang terjadi dan merasa kesakitan dengan tiba-tiba. Keris Raga Sukma bergetar dengan kuat saat aku menggenggamnya dengan keras. Ia menuntunku ke hadapan Cahyo dan menggerakkan tanganku. Seketika keris Raga Sukma seperti beradu dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Itu sepertinya ada benda tak kasat mata yang menyerangmu. Pusaka bodoh. Kita bisa menjadi tuan dari manusia-manusia rendahan ini. Aku mulai mengerti. Sepertinya sosok kepala itu adalah wujud roh dari pusaka yang menancap di jantung Pak Kasmoyo. Pantas saja ia bisa berkomunikasi dengan keris Raga Sukmaku. Cayo, cabut keris itu dari tubuh Pak Kasmoyo. Biar aku yang menahan makhluk ini. Cahyo mengerti. Ia menahan rasa sakitnya dan segera berlari menuju keris yang tertancap di jasad Pak Kasmoyo itu. Ojo wani-wani. Tiba-tiba sebuah serangan tak kasat mata melukai lenganku. Aku gagal mengikuti petunjuk arah dari keris Raga Sukma. Dengan susah payah aku menahan serangan tak kasat mata itu. Namun tetap saja selalu ada serangan yang melukaiku. Nan, keras, susah untuk dicabut. Pak Warmo mencoba membantu, namun itu sia-sia. Di sisi lain tubuhku sudah mulai dipenuhi luka dari serangan tak kasat mata itu. Tanjol, kalau makhluk itu bisa dikalahkan, harusnya kekuatan keris itu juga berkurang. Bocah sombong,
Tiba-tiba kepala itu sudah berada tepat di hadapan wajahku. Samar-samar aku merasakan keberadaan tubuh tak kasat mata yang mencoba menyerangku. Aku panik, sebuah tusukan menyerang bagian perutku, namun setidaknya aku sempat melompat mundur sebelum benda tak kasat mata itu benar-benar menembus tubuhku. Cahyo! Aku memanggil Cahyo. Ada sesuatu yang ingin ku coba, semoga saja ia mengerti maksudku. Dengan membacakan sebuah doa, aku menggunakan kemampuan keris raga sukma dan memisahkan sukma dari ragaku. Sontak suara dentuman terdengar di ruangan itu, bukan suara tak kasat mata, namun suara wujud roh keris raga sukma yang beradu dengan keras dengan serangan tak kasat mata itu. Dugaanku benar, dengan wujud sukma aku melihat sebuah badan tanpa kepala menggenggam keris yang sama persis dengan yang menancap di tubuh Bakasmoyo. Kelihatan, Jul! Teriakku memberi isyarat kepadanya. Ia pun segera menarik tubuhku mendekat ke arahnya dan kembali mencoba menarik keris itu. Derajat keris raga sukma lebih mulia dibanding dirimu. Sudah ratusan nyawa dari berbagai zaman yang diselamatkan olehnya. Berarti sudah begitu banyak darah yang mengalir di bila keris itu kan? Suatu saat pemilik darah itu akan membalas kepada kalian atau keturunan kalian melalui bilah keris itu. Apa itu benar? Apa keris raga sukma sudah bisa ternodai oleh darah sosok yang pernah dihabisi olehnya? Di tengah kebingunganku, tiba-tiba di hadapan mataku telah menghujam keris hitam itu. Beruntung dalam wujud sukma aku bisa menghindar dengan lebih mudah dan membalas serangan itu. Itu urusanku dengan keris raga sukma. Balasku yang memilih untuk melupakan masalah itu sejenak dan membalas serangan itu dengan menikam bagian dada makhluk itu. Makhluk itu kesakitan, namun aku enggan melepaskan kerisku dari wujud yang masih terlihat samar itu. Cahyo, sekarang! Cahyo menggeram. Ia mencoba mencari keberadaan Wanasura yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan memanggilnya. Wanasura! Seketika lengan Cahyo dipenuhi kekuatan yang di luar nalar. Ia menarik keris itu sekuat tenaga dengan bantuan tenaga Wanasura. Benar saja, saat sosok di hadapanku terluka, keris itu tidak lagi mencengkram erat jasad Pak Kasmoyo. Dengan bantuan Wanasura, ia pun bisa menarik keris itu hingga terlepas. Sebuah keris terjatuh di lantai. Seketika sosok yang melawanku menghilang seolah tersedot ke dalam keris itu. Aku pun segera kembali ke tubuhku dan memeriksanya. Pusaka yang gila. Aku berharap masalah ini sudah selesai, namun ternyata dugaanku salah. Tepat ketika keris itu terlepas, tiba-tiba terdengar suara yang menggedor sekitar rumah ini. Suara tawa perempuan yang mengerikan, geraman makhluk buas hingga cahaya api seolah berkali-kali melintasi rumah ini. Mas, itu apa? Kita dikepung, Nan. Benar ucapan Cahyo, seluruh makhluk itu sudah mengelilingi tempat ini. Apa mungkin kami melawan makhluk itu hanya dengan kami berdua saja? Manusia kurang ajar. Tuhan, kami harus mendapatkan inangnya lagi. Tuhan Jolotaru menginginkan kalian mati. Suara-suara itu terdengar dari sekeliling rumah. Aku sudah membacakan doa untuk membangun pagar gaib. Tapi sepertinya tak lama lagi makhluk-makhluk itu akan menembus pertahanan rumah ini. Kesini. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kamar di belakang rumah. Baru Matno, lewat sini bawa keris itu. Ucap seseorang yang tiba-tiba muncul. Tidak ada pilihan, kami pun segera mengikuti orang itu menuju salah satu kamar. Ia mengecek melalui salah satu jendela yang tertutup bambu kuning dan menyuruh kami pergi melalui jendela itu. Ikuti saya. Dengan menyembunyikan keberadaan kami pun berjalan dengan hati-hati meninggalkan desa seperti arah yang ditunjukkan orang itu. Kita mau kemana, Mbah? Ke tempat yang lain berada. Maksudnya kau Matuwo?
Tanya Pak Warmo. Baru Matno mengangguk. Pak Warmo pun menjelaskan bahwa itu adalah rumah yang digunakan warga desa yang selamat untuk bersembunyi. Tidak berapa lama kami pun tiba di tempat itu, sebuah rumah tua yang sepertinya sudah hancur sebelumnya. Terlihat beberapa reparasi seadanya untuk ditinggali warga yang berada di sana. Baru Matno berjalan lebih dulu menemui warga. Ini orang-orang yang bisa mencabut keris itu. Seketika seluruh orang di desa menatap kami. Mereka seolah sedikit lega saat menemui kami. Berarti keris itu sudah bisa diruat. Kalian bawa keris itu ke dalam rumah. Ini satu-satunya kesempatan. Kami tidak mengerti apa yang dilakukan oleh mereka. Namun saat ini aku memilih untuk mempercayai mereka selama mereka berjanji akan menceritakan rencana mereka. Itu adalah keris terkutuk. Tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun. Yang menjadi inangnya harus sosok yang sudah mati, ucap salah seorang warga yang mengaku bernama Pak Girman. Sebelumnya mereka tidak tahu menahu tentang keris itu, namun baru Matno pernah mendengar cerita dari leluhurnya tentang hal ini. Dari situ warga mendapat harapan untuk bertahan dan mendapatkan kembali desanya. Ada 7 kendi yang disusun dengan rapi di ruangan itu. Dupa dan sesaji juga sudah dipersiapkan di sana. Kendi itu berisi dari 7 mata air yang berbeda. Menurut pengetahuan yang diketahui oleh Baru Matno, ia harus menahan niat jahat sosok keris itu dengan air itu. Air adalah lambang kemurnian yang diberikan Yang Maha Pencipta. Ada beberapa doa-doa yang dibacakan olehnya. Aku tahu itu bukan mantra ilmu hitam, namun aku masih belum yakin apakah itu akan berhasil. Pak, terdengar suara seorang perempuan meminta izin untuk menyela kami. Oke. Di luar, jawab perempuan itu dengan ratu wajah takut. Kami pun segera keluar mencari tahu apa yang dimaksud perempuan itu. Dan hal yang kutakutkan benar-benar terjadi. Mas, setan-setan itu menyerang ke sini. Aku menatap Cahyo, ia pun segera menangkap maksudku. Pak Girman, Pak Warmo, minta semua warga masuk. Pastikan Baru Matno menyelesaikan ritualnya. Tapi mas-masnya, sudah Pak, kita percayakan pada mereka. Balas Pak Warmo yang sempat melihat kami mengalahkan sosok penghuni keris tadi. Di belakang kami terdapat sebuah rumah tua yang tak sulit untuk dihancurkan, namun tak jauh di hadapan kami terlihat cahaya bola api yang melayang-layang mendekat ke arah kami. Suara auman binatang buas dan tawa makhluk tanpa wujud pun seolah sudah siap menyerang kami. Aku dan saya membacakan doa dan ayat-ayat suci guna melindungi tempat ini dari niat jahat makhluk-makhluk itu. Beberapa dari mereka gentar, namun beberapa makhluk masih berusaha menyerang kami. Kamu tetap di sini, Nan, ucap Cahyo yang segera melesat dengan kekuatan warna suram menyelimuti tubuhnya. Sosok makhluk berwujud kelelawar raksasa mencoba menyerang Cahyo. Namun sebuah pukulan berhasil membuatnya terpental dan berhati-hati untuk mendekat lagi. Aku tengah bersiap menggenggam keris Raga Sukma untuk menghadapi siapapun yang mendekat. Namun sesuai dengan rencana Cahyo, aku tetap fokus untuk melindungi rumah ini. Setengah malam telah kami lewati, berbagai sosok masih belum berhenti meneror tempat ini. Kadang sosok ular ataupun demit yang menyamar sebagai hewan lolos dari pandangan Cahyo, namun aku segera menghabisinya sebelum mereka mendekat. Kami pikir ini semua sudah cukup hingga Baru Matno bisa memurnikan keris itu, tapi ternyata kami salah. Tiba-tiba muncul segerombolan warga desa mendekat ke arah kami. Mereka adalah warga yang masih kesurupan. Di tangan mereka tergenggam benda seperti parang, pisau dan benda yang mungkin saja bisa membunuh kami. Nan, piye iki, Nan? Aku pun bersiap menerima kemungkinan terburuk. Tidak mungkin kami menyerang mereka. Setidaknya kami harus menahan warga yang kerasukan itu dan membuatnya tidak sadar sembari melawan setan-setan itu. Musuh Kanjeng Colondaru harus mati. Cahyo pun kembali ke sampingku dan bersiap menerima serangan mereka. Namun sebelum sempat mereka mendekat, tiba-tiba rumah di belakang kami terbuka. Tahan! Tahan mereka, ambil senjatanya!
Teriak Pak Girman memerintahkan orang-orang di dalam rumah. Mas, biar kami menahan mereka yang kesurupan. Sepertinya Mbak Rumatno sudah selesai dengan ritualnya. Aku cukup ragu walau warga yang sadar masih banyak, tapi aku tidak yakin mereka bisa melawan makhluk itu. Pergi Nan, biar aku yang membantu warga desa. Benar juga, bila Cahyo bisa menahan demit-demit itu, mungkin saja warga bisa menahan orang-orang yang kesurupan. Aku pun segera melesat menuju rumah dan melihat Mbak Rumatno sedang menyeka keringatnya. Mbah, benar ritualnya sudah selesai. Dengan tertatih Mbak Rumatno membawa keris itu kepadaku. Aku masih merasakan kekuatan aneh di sana. Namun ia seperti tersengal oleh sesuatu. Keris pusaka Colon Daru, ia memiliki kesadarannya sendiri. Kekuatannya terlalu besar untuk dihilangkan. Saat ini hanya satu hal yang bisa kita lakukan. Maksudnya, keris ini belum bisa dibuktikan. Mbak Rumatno mengangguk. Aku pun membaca aliran energi keris itu. Bahkan dengan ilmu yang kukuasai, aku pun tidak bisa melakukannya. Keris ini harus diasingkan di tempat yang jauh agar tidak bangkit kembali. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tempat itu di mana, Mbah? Mbak Rumatno menatap ke salah satu jendela rumah. Laut Selatan. Laut Selatan memang tidak terlalu jauh, namun bila aku mengantar keris ini ke sana dan meninggalkan tempat ini, semua pasti dalam bahaya. Tidak ada waktu untuk berpikir, keadaan di luar sudah tidak terkendali. Orang-orang yang kesurupan semakin beringas dan bahkan melukai banyak warga. Cahyo, keris ini harus diantar ke Laut Selatan. Aku gak bisa menahan mereka sendiri, Nan. Sembari mencabut kerisku, aku menghalau sosok hantu berwujud macan hitam yang tengah merepotkan Cahyo. Berarti kita harus bertahan di sini hingga matahari terbit. Ya, mungkin ini cara terbaik. Kami harus memastikan warga tidak ada yang celaka hingga sebagian makhluk ini terusir oleh cahaya matahari. Atau apa? Coba berikan keris itu. Aku pun memberikan keris itu pada Cahyo. Ia memperhatikannya sejenak dan menggenggamnya dengan erat. Di mana arah selatan? Di situ. Cahyo mengumpulkan seluruh tenaganya dan memanggil sosok yang berdiam di tubuhnya itu. Wanasura! Sontak sosok raungan menggema ke seluruh hutan di malam itu. Jul, jangan-jangan. Cahyo tersenyum seolah begitu semangat mencoba rencananya. Kejar dengan sukmamu, Nan. Bersama dengan itu, ia melemparkan keris itu dengan seluruh tenaga Wanasura hingga melintasi langit yang terlihat saat itu seperti sebuah bintang jatuh yang melintasi langit Jawa. Asem Jul. Walau dengan wujud roh, melayang mengejarnya cukup sulit, apalagi itu adalah keris yang dilempar dengan kekuatan Wanasura. Aku gagal menyusulnya, tapi dari jauh aku memastikan keris itu benar-benar jatuh di Laut Selatan. Sebuah laut yang menurutku juga menyimpan banyak misteri yang tidak terpecahkan. Dan kini, bertambah lagi satu misteri yang tersembunyi di dalam laut itu. Dasar bocah gemblung. Gumamku sembari menarik kembali sukmaku ke dalam raga, tapi saat aku kembali terlihat warga desa bergeletakan di tanah mencoba mengatur nafasnya. Warga yang kesurupan tadi mulai tersadar dan merasakan sakit dari seluruh kondisinya saat ini. Gimana? Berhasil kan? Lain kali bilang-bilang dulu kalau aku salah ngasih arah kacau dunia persilatan. Saya pun tertawa mendengar jawabanku. Di satu sisi, makhluk-makhluk yang menyerang kami tiba-tiba menjauh. Mereka seperti linglung kehilangan tuannya, namun dengan keberadaan Cahyo yang mengintimidasi mereka, mereka pun memilih untuk menjauh. Mengetahui keadaan sudah mulai aman, Mbak Rumatno dan Pak Warmo pun mendekat ke arah kami. Apa berhasil, Mas? Saya pastikan sendiri keris itu sudah terbenam di Laut Selatan. Syukurlah. Suara rintihan warga desa yang baru tersadar terdengar semakin keras. Aku pun meminta Pak Girman dan Pak Warmo membawa mereka masuk ke dalam untuk segera diobati. Jadi keris itu sengaja menjaga tubuh Ayamiya agar tidak membusuk.
supaya tubuh itu bisa menjadi inangnya semakin lama. Iya Jul, aku baru tahu ada pusaka yang bertuankan mayat. Cahyo menggeleng seolah ia juga tidak habis pikir dengan hal seperti itu. Malam itu kami habiskan untuk memberi pertolongan pertama pada warga yang terluka dan yang baru tersadar dari kerasukan. Baginya kami menyisir desa Alas Kidul memastikan tidak ada lagi hal-hal buruk yang tersisa di sana. Cahyo pun sempat terdiam sesaat di pintu rumah Pak Kasmoyo yang masih terbuka. Ia menatap jasad ayah Mia yang memang tidak dapat terselamatkan lagi. Mia anak yang hebat. Dia pasti bisa melalui ini. Cahyo mengangguk, sepertinya ia memang tidak puas. Namun kami sadar, kami tidak dapat mengubah kehendak Tuhan. Yang dapat kami lakukan setelah ini hanya memastikan Mia dan seluruh warga desanya bisa kembali hidup dengan damai di desanya. Begitu banyak misteri yang terdapat di tanah Jawa ini. Kadang berwujud pusaka, makhluk aneh, sebuah ilmu atau apapun itu. Kita tidak pernah tahu kapan misteri itu akan muncul dan terkuak, dan juga tidak tahu apa yang akan dibawa oleh misteri itu. Apakah berkah atau bencana seperti yang dialami oleh desa Alas Kidul? Keris pusaka Jolo Gandru, sebuah pusaka yang bahkan dapat membawa petaka dan menghabisi puluhan nyawa dengan keberadaannya. Semoga saja ia tidak akan pernah terbangun lagi dari tidurnya. Seorang anak berlari dengan tergesa-gesa menuju rumah Bu Ranti. Bu, itu Bu di asrama. Teriak anak kecil bernama Gio yang tinggal di rumah Bu Ranti. Apalagi Gio? Bocah-bocah itu lagi? Iya. Ya udah, sana masuk beres-beres dulu. Terus cerita ke Mas Danan. Mas Danan udah nyampe? Tanya Gio yang hanya dijawab dengan anggukan oleh Bu Ranti. Ya, sesuai rencana. Hari ini aku kembali ke desa Sukmaraya. Sebuah desa di daerah pegunungan dengan sebuah pohon beringin. Pohon beringin raksasa yang selalu dapat dilihat dari sisi manapun di desa ini. Mas Danan, sudah lama? Ucap Gio yang sepertinya sudah menunggu kedatanganku. Ya lumayan, udah sempat istirahat kok. Jawabku pada seorang bocah yang dulu ku kenal sedikit pemalu. Mas Cahyo gak ikut? Tanyanya sekali lagi yang membuatku sedikit bingung untuk menjawabnya. Nanti Mas Cahyo nyusul kok. Gio mau cerita, di asrama ada penampakan. Teman-temanku gak ada yang percaya. Udah, ceritanya sambil jalan aja yuk. Aku langsung mengajak Gio untuk menuju asrama di belakang sekolahnya sekaligus mendengarkan cerita di perjalanan. Sepanjang perjalanan Gio menceritakan cerita-cerita yang belum kudengar darinya. Mulai dari saat ia bertemu hantu Mirah, dikejar makhluk bernama Lelepah hingga mengembalikan kalung titipan Pak Kuswara kepada hantu Mirah di pohon beringin. Yang terakhir cukup membuatku cemas. Baru-baru ini ia melihat beberapa anak bermain di sekitar asrama. Padahal anak-anak asrama tersebut masih sekolah. Seorang temannya yang pernah ikut bermain bersama anak-anak itu dan akhirnya hilang dan baru ditemukan setelah 3 hari di kolong kasur gudang asrama dengan kondisi lemas. Ini asramanya Mas Danan. Cerita Gio dengan menunjukkan sekompleks bangunan tua di belakang sekolahnya. Ternyata pohon beringin raksasa yang terlihat dari seluruh penjuru desa terletak tepat di sebelah komplek asrama ini. Aku memperhatikan sekeliling, namun sama sekali tidak ada keanehan. Mungkin karena ini masih siang dan anak-anak asrama sudah kembali menempati kamarnya masing-masing. Gio, kamu nanti pulang duluan ya. Mas Danan mau nunggu di sini. Mas Danan mau nunggu sampai malam ya? Gak apa-apa Mas, aku ikut. Bantah Gio yang terlihat semakin berani dibandingkan dengan sebelumnya. Yakin? Tapi kalau ada bahaya kamu nurut sama Mas Danan ya. Oke. Gio segera sepakat tanpa membantah. Kami menunggu di sebuah bangunan tua. Katanya di sini dulu Gio bertemu Mira dan setelahnya sempat melihat roh anak-anak asrama itu. Ketika hari semakin malam, lampu-lampu asrama mulai dinyalakan. Namun ternyata tidak seterang yang kubayangkan.
Main yuk. Mendadak terdengar suara anak kecil dari luar bangunan. Aku hitung sampai 10 ya, kamu ngumpet. Suara anak lain terdengar lagi. Aku keluar bangunan dan mencari suara itu, namun sama sekali tidak ditemukan sumber suara itu. Dia mencoba melihatku dari jendela bangunan tua tempat kami. Namun ia terjatuh ketika melihat sesosok wajah anak kecil pucat yang muncul dari jendela. Ih, kamu kok nggak ngumpet? Suara itu muncul dari kepala yang menakuti Gio. Gio yang ketakutan segera berlari dan menghampiriku. Tenang, jangan jauh-jauh dari Mas Danan ya. Aku menajamkan pendengaranku. Samar-samar terdengar suara bocah-bocah tanpa wujud yang bermain di seluruh tempat ini. Aku mengikuti suara itu hingga sampai di gudang tempat anak hilang itu ditemukan. Belum sempat masuk ke dalam, dari atas pintu sesosok kepala anak kecil menggantung terbalik dengan darah yang mengucur di hidung menuju dahinya. Ini persembunyianku, jangan di sini, ucap anak itu. Aku melompat mundur dan menghindarinya. Belum sempat membacakan doa atau mantra, roh anak kecil itu sudah menghilang dari pandanganku. Tangan Gio menggenggamku gemetar. Sepertinya kejadian tadi membuat nyalinya cukup ciut. Sabar ya, ternyata susah juga mencari mereka. Iya, tapi ada satu yang gak pernah pindah-pindah. Maksud kamu? Itu di belakang sekolah ada anak perempuan rambut panjang yang selalu menunggu di sana. Aku segera mengajak Gio ke tempat itu. Setidaknya aku bisa mencari petunjuk dari makhluk yang Gio bilang. Benar seperti ucapannya, ada hantu anak perempuan berambut panjang menunggu di belakang sekolah hanya menatap hantu yang lain bermain. Gio, kamu bisa lihat hantu itu? Sekarang samar-samar bisa mas, tapi sering gak kelihatan juga. Rasanya aku mulai mengerti mengapa Gio sering berurusan dengan makhluk halus. Sepertinya ia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki anak lain. Kamu kenapa di sini? Gak diajak main? Tanyaku yang mencoba ramah pada hantu anak wanita itu. Hantu itu hanya menggelengkan kepalanya. Gio hanya bersembunyi ketakutan di belakangku. Sungguh berbeda dengan nyalinya tadi, namun setidaknya ia sudah berani mencoba. Terus kenapa kamu di sini terus? Kalau aku pergi dari sini, mereka bisa main di tempat lain, ucap makhluk itu. Rupanya hantu ini adalah yang tertua di antara mereka. Sepertinya memang semasa hidup ia ditugaskan untuk menjaga teman-temannya itu. Kenapa kalian main terus? Gak mau selesai aja? Nanti mas bantu biar ketemu teman-teman yang lain, tanyaku yang berusaha menenangkan mereka tanpa menggunakan kekerasan. Sayangnya makhluk itu hanya menggeleng. Mungkin di mata manusia biasa, hantu-hantu ini sangat menyeramkan dan mengganggu. Namun saat ini aku melihat mereka sebagai roh anak yang masih polos, yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Memang kenapa gak mau selesai? Anak wanita itu menengokku dengan wajah pucatnya. Ada satu yang belum ketemu. Aku mengerti, rupanya hantu anak-anak ini merasa bertanggung jawab atas satu makhluk lain yang tidak ada di antara mereka. Siapa yang belum ketemu? Tiba-tiba Gio memberanikan dirinya untuk bertanya. Hantu itu kembali menoleh ke arah Gio yang membuatnya ketakutan. Ibu, jawab hantu anak kecil itu. Sekarang aku mengerti, rupanya mereka tidak bisa tenang karena kehilangan ibu mereka yang menghilang saat mereka bermain di tempat ini. Aku mencoba menanyai makhluk itu, namun tidak ada jawaban lain yang kutemukan. Susah Gio, tidak ada petunjuk untuk menemukan ibu mereka. Mungkin Mas Danan harus memakai cara yang lebih keras untuk menenangkan mereka, ucapku pada Gio. Dia menggeleng seolah tidak setuju. Jangan Mas Danan, kasihan mereka. Lah, tapi katanya kamu takut. Aku heran sama anak ini. Ia terlihat ketakutan, namun ia tidak tega apabila hantu ini kutenangkan dengan ilmu tenaga dalamku. Dulu hantu di pohon beringin ini pernah cerita kalau Pak Kuswara dan dia pernah ditolong sesosok hantu perempuan di rumah kebun karet. Apa mungkin hantu itu ibu mereka? Sebuah cerita yang tidak kusangka terdengar dari seorang anak kecil yang berurusan dengan hantu. Kebun karet, maksudnya di Imalaweng.
Ia mengangguk. Aku berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk pergi ke tempat itu lagi. Sebenarnya aku berniat mengantarkan Gio kembali sebelum memeriksa Imalawang, namun ia tetap ngotot untuk ikut. Mas Danan, pokoknya aku ikut sampai selesai. Saat besar nanti saya mau menjadi seperti Mas Danan dan Mas Cahyo yang bisa membantu orang lain. Sekali lagi ucapan anak ini membuatku kagu. Masa lalu yang kelam yang dialami olehku dan Cahyolah yang membuat kami membulatkan tekad untuk memperdalam ilmu batin, untuk menolong orang lain, tapi tidak dengan anak ini. Ia memiliki motivasinya sendiri. Sebuah rumah tua yang terlihat semakin lapuk terlihat di tengah hutan karet. Warga menyebut tempat ini dengan nama Imahalo, atau yang berarti rumah hutan. Terlihat beberapa perkakas sederhana ada di sekitar sini. Sepertinya ini sisa-sisa peninggalan Bahwira. Kalau memang masih ada hantu di sini, dia pasti sudah diurusin sama Bahwira. Tapi cerita dari Mira begitu, Mas. Aku mencoba mengingat-ingat selama dulu memasuki bangunan ini. Aku tidak menemukan hantu lain selain anak buah Brakaraswana. Namun ucapan Gio juga patut dibuktikan. Kami melangkah masuk ke sebuah rumah tua yang gelap. Dengan bantuan senter yang kubawa, selangkah demi selangkah kami memperhatikan ruangan demi ruangan yang sudah banyak dirusak oleh rayap. Tak ada hal yang mencurigakan di tempat ini. Namun Gio terlihat merinding saat menatap ke arahku. Gio, kamu kenapa? Tanyaku yang keheranan. Kali ini tubuhnya benar-benar terlihat ketakutan. Ia menunjuk ke arahku seolah melihat sesuatu. Aku menoleh ke arah belakang, ke arah tangan Gio menunjuk. Dan ternyata di belakangku sudah terdapat sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya. Gio yang ketakutan berlari sekuat tenaga ke sebuah ruangan yang pernah kumasuki, ruangan penumbalan. Aku mengejarnya, khawatir dengan apa yang masih tersisa di sana. Namun hantu itu lebih cepat memasuki ruangan itu. Pergi. Suara makhluk itu terdengar mengarah ke Gio yang meringkuk di pojok ruangan. Melihat hal itu, aku membacakan doa-doa penenang dan ayat suci untuk hantu yang mengejar Gio itu. Perlahan darah dari matanya menghilang dan wujudnya berubah menjadi seorang wanita tua. Sebuah penglihatan muncul di kepalaku mengenai seorang ibu yang menemani anak-anaknya bermain petak umpet di sore hari. Keluarga ini merupakan pemilik tanah sebenarnya yang digunakan untuk kebun karet. Sebelum sempat menyelesaikan permainan, orang suruhan juragan kebun karet membakar rumah dan halaman keluarga itu dan menculik ibu dari anak-anak itu. Sama seperti Mira, ibu ini ditumbalkan dan dikuburkan tepat di bawah tempat ini. Ternyata rumah yang disebut Imah Leweng ini memang dibangun untuk menyembunyikan kuburan sang ibu. Jadi benar hantu ibu itu cuma muncul kalau ada anak kecil yang main ke sini. Ucap Gio. Aku menoleh pada Gio. Jadi kamu sudah tahu soal ini? Semua anak kecil juga tahu, Mas Danan. Orang tua sering nakut-nakutin anak-anak supaya gak kesini. Katanya kalau anak kecil main malam-malam ke Imah Leweng bisa diculik sama hantu nenek-nenek. Jawab Gio yang menjadi sok tahu. Aku menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Ibu, ikut kami ya. Anak-anak ibu udah nungguin. Ucapku pada roh wanita itu. Roh ibu itu hanya mengangguk dengan wajah yang tidak lagi menyeramkan. Berarti ibu ini dan hantu anak-anak di asrama sudah bisa tenang ya, Mas Danan? Tanya Gio yang terlihat cukup senang. Aku hanya mengangguk. Kami bersiap meninggalkan ruangan itu, namun tiba-tiba langkahku terhenti dengan suara benda yang terjatuh dari atas ruangan. Senter ku arahkan ke tengah-tengah ruangan yang masih terdapat bekas coretan lingkaran ritual. Di sana terlihat sebuah benda yang baru saja terjatuh. Sebuah patahan kayu bertuliskan aksara Jawa yang pecah menjadi dua. Aku mengenali dengan jelas benda ini dan mencari ke seluruh sudut ruangan. Ruangan demi ruangan ku periksa bahkan hingga keluar Imah Leweng, namun yang kuharapkan tidak ada di tempat ini. Di satu sisi aku teringat bagaimana cara kami meninggalkan alam gaib saat melawan Brakaraswana. Pohon beringin. Saat itu kami berlari ke arah pohon beringin, tempat Chandra Mukti dimakamkan. Mas Danan kenapa? Tanya Gio yang semakin bingung dengan tingkahku. Gak apa-apa Gio, ayo kita selesaikan misi kita. Jawabku yang segera bergegas kembali ke asrama, atau lebih tepatnya ke pohon beringin di sana. Mas Danan jangan cepet-cepet, tungguin. Keluh Gio yang melihatku terburu-buru.
Gak apa-apa, cepetan. Kalau kemalaman bisa dimarahin Bu Ranti. Aku mencoba memberi alasan kepada Gio dan ternyata cukup manjur. Ia berjalan semakin cepat mengikutiku. Tak butuh waktu lama kami sudah sampai ke kompleks sekolah yang jadi satu dengan asrama itu. Aku mencari keberadaan hantu anak wanita berambut panjang tadi namun tidak kutemukan sama sekali. Begitu juga dengan hantu anak-anak yang bermain petak umpet. Aku mulai kebingungan namun roh ibu tadi terlihat melayang ke arah pohon beringin. Sayup-sayup terdengar suara anak-anak bermain di tempat ini. Jelas itu bukan suara dari anak manusia. Aku segera berlari menyusul hantu ibu itu dan melihat hantu-hantu anak kecil tadi sedang bermain bersama di bawah pohon beringin bersama satu orang dewasa. Mas Danan, itu Mas Cahyo kan? Tanya Gio sambil menunjuk seorang pria yang identik dengan sarung kebanggaannya yang terlihat di bahu. Menyadari kehadiran kami, makhluk bernama Cahyo alias Panjul dengan julukan bocah ketek itu segera berdiri dan berlari ke arah kami. Aku tak mampu menahan air mata haru ketika melihat sahabat terbaikku telah kembali. Namun ia pasti sudah menyiapkan ledekannya bila melihat wajahku penuh air mata. Danan, tolong jaga Sekar dan Pak Le. Teriakku setelah melemparkan Danan ke lubang dan segera kembali menerjang gerombolan demit yang mencoba menerobos ke alam manusia. Aku, Wanasura, Kliwon menahan semua makhluk yang dipanggil ludruk itu untuk memasuki celah jagat segoro demit yang ada di belakang kami hingga akhirnya benar-benar menutup. Wanasura, Kliwon, tahu kan apa yang harus kita perbuat setelah ini? Mereka berdua mengangguk. Kabur! Sebelum meninggalkan tempat itu, sebuah benda jatuh dari sisa retakan gerbang itu. Itu adalah patahan kayu dengan ukiran bertuliskan Jawa kuno. Aku merasakan aura Mbah Wira di sini. Mungkin Danan yang melemparkannya ke sini sebelum gerbang itu menutup. Sekuat tenaga kami berlari menghindari seluruh makhluk-makhluk tadi. Untungnya tanpa perintah dari demit ludruk mereka tidak lagi mengincar kami. Sayangnya alam ini memiliki kesadaran sendiri yang mencoba merasuki pikiranku. Kliwon, kita harus pergi dari tempat ini secepatnya. Kami sampai ke sebuah tempat yang dimana terdapat sendang hitam yang sangat luas. Satu persatu pasukan Kliwon masuk ke tempat itu dan menyisakan kami bertiga. Aku menatap pantulan dari air itu adalah alam tempat Kliwon tinggal. Mungkin itu tempat yang bernama Hutan Wanamarta. Sulit untuk menggambarkannya, namun aku tahu dengan jelas tempat itu berbeda zaman, yang berbeda dengan zamanku. Tidak mungkin manusia sepertiku bisa tinggal di sana, tapi aku memikirkan kemungkinan bahwa bisa saja di sana lebih baik dari alam ini. Saat aku mencoba mendekat, tiba-tiba Kliwon menahanku. Ia kembali ke tubuh kecilnya dan mengambil patahan kayu yang ada di genggamanku. Ia menoleh ke arah sebuah pohon beringin besar yang tidak asing. Itu, aku kenal pohon beringin itu. Kliwon tersenyum dengan gigi-giginya yang besar persis seperti senyumnya dulu. Tidak berubah sedikit pun. Itu adalah pohon beringin yang berada di desa tempat kami melawan Mbah Wira dulu. Sebuah tempat di mana orang sakti bernama Chandra Mukti dimakamkan. Mungkin patahan kayu ini yang menghubungkan alam ini dengan tempat Mbah Wira berasal. Aku teringat saat pertarungan melawan Brakaraswana. Bersamaan dengan Danan dan almarhum Pak Kuswara, ternyata alam itu juga terhubung dengan jagat segoro demit. Kliwon berlari memandu kami ke sana dengan tubuh kecilnya sementara aku masih menaiki tubuh Wanasura. Kliwon, kamu tidak kembali dengan pasukanmu? Kliwon menggeleng dan menaiki sisi sebelah pundak Wanasura. Berarti urusanmu sudah selesai? Ia mengangguk, sepertinya tahun-tahun yang kulewatkan tanpa Kliwon berjalan lebih cepat di alamnya. Pantas saja tidak banyak perubahan dengan wujud Kliwon. Wanasura bisa ikut kembali dengan merasuk ke tubuhku. Lalu apa kamu bisa masuk ke gerbang itu juga? Tanyaku pada Kliwon tepat setelah sampai di depan pohon beringin. Saat kami mendekat, ada sebuah gerbang seperti yang dilewati Danan tadi terbuka seiring dengan mendekatnya patahan kayu ini. Kliwon kembali ke wujud kera raksasanya dan kali ini sebuah benda sudah terikat di pinggangnya. Samar-samar aku mengingat benda itu. Itu adalah pusaka Mas Linus. Sebuah batu berbentuk pisau. Itu pusaka Mas Linus.
Kliwon hanya mengangguk dan mendekatkannya ke patahan kayu Mbah Wira. Aku tersadar ukiran di pusaka itu persis dengan ukiran di patahan kayu yang kupegang. Aku tertawa, rupanya semua ini sudah ditakdirkan. Aku benar-benar berterima kasih kepada Yang Maha Pencipta atas perlindungannya padaku dan sebuah takdir yang seistimewa dan tidak dapat disangka ini. Jagat Segoro Demit, sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri, suatu tempat yang merupakan asal muasal demit di seluruh penjuru bumi. Saatnya aku meninggalkan tempat ini. Senja di pohon beringin, sebuah pemandangan yang indah yang kunikmati sambil memandang anak-anak yang masih bermain petak umpet. Sayangnya mereka bukan anak-anak biasa. Mereka adalah roh penasaran yang belum tenang di sekitar asrama di tempat ini. Entah mengapa keberadaanku di tempat ini membuatku merasa rindu. Mungkin tidak ada salahnya bila aku bermain sebentar bersama mereka. Mas, itu bukannya Mas Cahyo? Terdengar suara anak kecil dari arah sekolah bersama seseorang yang sangat kukenal bersamanya. Itu adalah suara Gio, bocah kecil yang tinggal di desa Sukmaraya, dan dia bersama dengan seseorang. Seorang teman yang tidak pernah tega membiarkan orang lain atau bahkan roh lain kesusahan. Sepertinya saat ini dia juga sedang berusaha membantu roh-roh anak-anak yang belum tenang ini. Matamu kenapa? Kelilipan walang sangit. Tanyaku yang mencoba menghiburnya yang datang dengan mata berkaca-kaca. Iya, dia adalah teman terbaikku, Danan Jaya Sampara. Sekian. Terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel